Ya, mari kita simak lagi dan ini saya langsung ke Pak Fahri nih. Ini kelihatannya tadi Anda menyebut-nyebut dapat menteri. Emang tujuan koalisi itu seperti itu ya? Langsung menginginkan kursi menteri. Mereka tidak akan mengatakan terus terang, tetapi pasti mereka itu tuntutannya ya menteri gitu ya. Nah, pura-pura polos dulu kita. Kalau melihat kayak gitu ya. Sekarang mereka 4% ya, zamannya Pak SBY ya, 2009 itu 2 menteri. Nah kalau sekarang ini ya udah 9%, itu bisa 3 atau 5. PKB dapat berapa kira-kira Pak? Enggak, PKB bisa untuk karena PKB 30 ya? menteri kan? Iya iya. Jadi Fawaid salah satunya. Menteri apa nih Pak? Gitu. Nah yang kedua, tetapi sekali lagi saya katakan ya, supaya kita realistis saja dan juga supaya PKB realistis. Kalau Golkar tidak diajak, gitu, maka akan dapat kesulitan di parlemen, gitu. Tapi kalau Golkar diajak? Kalau Golkar diajak, dia akan mengambil ya porsi-porsi yang seharusnya diambil oleh PKB. Jadi bagaimana gitu posisi PKB ini? Nah itu makanya saya katakan Muhaimin cukup pintar apa enggak? Di dalam konteks ini, itu pertanyaan saya dari tadi itu. Jadi setelah dia melewati fase pileg, ya, pileg bener ya, legislatif pileg, ya, legislatif, itu cukup smart ya. Nah sekarang yang dihadapi sekarang ini bukan lagi rakyat, gitu, tetapi yang dihadapi adalah para pemain dengan konstelasi dan struktur kekuasaan yang terpencar-pencar, tetapi dengan pengalaman yang berbeda, gitu. Nah dalam konteks ini adalah Golkar itu yang paling berpengalaman di dalam politik, walaupun dia tidak punya tokoh seterkenal Jokowi misalnya, atau satu lagi Prabowo, gitu. Tetapi gitu, mereka itu mau tidak mau harus diperhitungkan, walaupun pendatang belakangan. Jadi nasihat terbaik untuk PKB atau terutama PDIP? Nah, ini untuk PKB saya katakan, untuk PKB saya katakan, karena kita kan ngomong PKB, Muhaimin ya kecerdasannya ditantang. Di sini gitu. Harus bagaimana Anda melihat Muhaimin ini bersikap? Gitu. Jadi dia datang ke saya, nanti saya kasih tahu. Jadi Pak, kita akan menjawab tantangan nanti. Tapi tentu Pak Fahri Ali sebagai senior tentu bisa memberikan juga masukan kepada PKB. Nah, maksudnya begini, kita ingin pemerintahan ke depan, menteri-menteri itu juga adalah orang-orang pilihan yang akan memberikan kira kecerdasannya masing-masing dan tenaganya untuk perbaikan di kabinetnya. Nah, tentu yang disebut akan kabinet, yang disebut kabinet profesional, itu juga membutuhkan leadership. Nah, sebab apa? Karena PKB memandang ini yang penting dan segera itu adalah reformasi birokrasi sebenarnya. Nah, kalau menterinya katakanlah Pak Fahri, tetapi kabinetnya Pak Fahri kan profesional juga, tetapi birokrasinya pakai juga. Nggak pakai juga. Ya, profesional. Beliau profesional, tetapi birokrasinya tidak siap, gitu. Dengan orang yang profesional ini juga tentu macet. Nah, oleh sebab itu butuh sistem bagaimana birokrasi ini lebih bisa didobrak, terreformasi secara baik, karena PKB melihat agenda reformasi yang ada, yang masih belum secara baik dituntaskan adalah reformasi birokrasi. Nah, Pak Fahri Ali sebagai orang profesional juga bisa melihat itu. Apakah reformasi birokrasi Indonesia cukup baik untuk bisa melayani masyarakat? Sebab yang disebut birokrasi itu sebenarnya pelayan abdi negara. Menyangkut itu. Nah, ini penting kita mendapat masukan. Bisakah kita merubah mindset itu? Nih sekarang semuanya sibuk, apalagi menjelang Pilpres, para pejabat-pejabat sibuk menata dirinya, menata partainya, menata semua, sampai tidak tahu masyarakatnya seperti apa di luar sana. Yang penting saya bisa jadi mungkin kedapatan bagian. Ketika masyarakat sudah percaya kepada mereka yang sudah dipilih, atau terutama presiden, tapi kemarin banyak pemilihan legislatif, apakah mereka bisa merubah mindset? Mereka itu adalah pejabat yang seharusnya melayani masyarakat, seperti tadi yang dikatakan bahwa masyarakat merasa dibohongi, dan apakah bisa pemerintah sekarang ke depannya selanjutnya? Nah sekarang gini, in case Jokowi yang terpilih, ya mungkin budaya birokrasi itu akan berubah, gitu.
Karena itu tadi, karena dia mau masuk ke Comberan, gitu. Kan tidak ada gubernur yang masuk ke Comberan. Yeah. Lalu dan itu kemudian ritme kerja itu akan dipengaruhi oleh gaya Jokowi, gitu. Jadi Lalu sedikit banyak kemudian, sedikit bisa berubah. Iya, kalau Jokowi, gitu. Kalau Jokowi, saya mengatakan ini bukan berarti ya tokoh-tokoh lain yang menjadi calon presiden itu tidak bisa melakukan itu, gitu. Hanya yang saya lihat, ya, yang kita lihat ke publik, Jokowi melakukan itu. Jadi betul-betul dia bergerak ke jalan. Baru beliau yang gitu, terlihat ya. Sejauh yang saya ingat, gitu. Yang lain itu memang pergi ke sawah. Pergi ke sawah tetapi untuk difoto. Untuk difoto. Apa namanya, nyabit gitu, terus difoto, setelah itu dia pulang. Panen raya, Pak. Gitu, panen raya atau apa saja Habis gitu. itu fotonya ditaruh kemana? Nah, jadi maksud saya itu gitu. Tetapi ya yang dilakukan oleh Jokowi itu sebenarnya bukanlah sebuah gerakan yang sistematis. Dia hanya langsung memberikan contoh. Gitu. Yang mungkin diperlukan itu bentuk sindiran kepada para bawahannya. Dalam bahasa Jawa namanya pasemon. Apa gitu. itu, Pak? Pasemon ya sindiran. Oh, itu. Nah, Jokowi ini memang sindiran bagi proses elitisme kekuasaan. Ya. Gitu. Jadi semakin jauh rakyat ya dari semakin jauh pemimpin dari jangkauan gitu, dari jangkauan rakyat, maka semakin timbul keinginan orang untuk mencari alternatif dari rakyat. Dan Jokowi itu masuk ke dalam frame berpikir wayang. Memang para elit ya, ada Arjuna ya, ada Gatot Kaca, ada Anda sebut satu lagi, Yudhistira, bukan Yudhistira Ardi Nugraha ya. Lalu kemudian macam-macam itu, tetapi ada Semar dan keluarganya. Dalam keadaan krisis, Semar dan keluarganya ini yang mewakili wong cilik, mewakili rakyat kecil itu tampil menyelamatkan keadaan gitu. Nah, Jokowi itu tampil itu di dalam frame berpikir masyarakat, terutama masyarakat Jawa yang seperti itu. Gitu. Nah, sekarang saya ingin mengatakan Jokowi harus mempunyai konsep yang komprehensif, bukan dengan mempertontonkan geraknya masuk ke Comberan misalnya as a president gitu. Tetapi adalah reformasi yang komprehensif, yang bisa applicable bagi keseluruhannya, tanpa dia harus setiap hari mempertontonkan itu gitu. Ini yang menurut saya agak kurang dari Jokowi, terutama karena dia baru 1,5 tahun ya di Jakarta gitu. Nah, saya tidak tahu apa yang dilakukan di Solo gitu. Tetapi andai kata Jokowi terpilih gitu. Kalau misalnya yang lain terpilih, lain persoalan. Gitu. Ya, tapi ya mengingat ini adalah negara, ini bukan negara perwayangan, Pak, tapi perlu kita lihat saja nanti ke depannya ini antar PKB dan juga PDP. Namun sayang sekali nih Pak, waktu kita sudah habis. Terima kasih Pak Jazuli Fawait, terima kasih Pak Fahri Ali, dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara.